Om Swastiastu. Hai teman-teman semua, pada kali ini saya Tude Caksu akan melakukan sebuah kegiatan di sekolah yang merupakan mitra saya selama 1 semester dalam menempuh perkuliahan di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yaitu program asistensi mengajar. Pada kali ini saya akan melakukan sebuah kegiatan berupa workshop tentang pembelajaran lagu tari saman. Nah, jadi workshop ini bertujuan bukan hanya untuk penambahan ilmu pengetahuan semata atau penambahan wawasan semata. Namun, workshop ini ditujukan kepada siswa kelas 7 untuk memantapkan diri dalam membuat video hasil belajar. Ya, jadi menjelang pembuatan video hasil belajar, workshop ini akan dilakukan untuk pemantapan mereka. Nah, jadi sebelum workshop ini dilakukan, mereka telah melakukan proses pembelajaran gerak dan lagu tari saman. Namun, terdapat sebuah urgensi atau permasalahan dalam belajar peserta didik. Nah, permasalahan tersebut adalah peserta didik saya lihat masih belum bisa menyamakan nada suara pada lagu tari saman. Gitu. Jadi mereka dikelompokkan menjadi beberapa tim yang dalam satu timnya berjumlah 10 orang. Jadi ke 10 orang itu ada beberapa kelompok yang memang 1 atau 2 orang itu masih menggunakan nada suara yang berbeda dari teman-temannya yang lain. Maka dari itu sebagai langkah untuk memantapkan dari lagu tari saman tersebut, saya akan berikan sebuah workshop tentang pembelajaran lagu tari saman sekaligus memantapkan diri sebelum mereka membuat video hasil belajar. Bagaimana keseruannya dalam workshop ini? Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita mulai workshop hari ini ya. Oke, yang pertama kita sebelum mulai workshop kita berdoa dulu supaya workshop hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, berdoa sebelum mulai workshop dipersilakan. Berdoa. Om Swastiastu semuanya. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Cuacanya mungkin agak panas ya hari ini ya. Udah makan semuanya? Ada yang belum? Ada yang belum? Oke, nggak ada. Bagus. Jadi hari ini sudah tahu workshopnya tentang apa? Oke, angkat tangan satu orang dan mulai boleh. Tentang apa workshopnya? Tentang menyanyikan lagu tari saman. Tentang lagu tari saman. Ya. Jadi tari saman itu tariannya berasal dari mana? Ya. Oke, seperti kalian lihat di judulnya tari saman. Bawahnya apa? Bacanya? Tahu apa artinya? Tarian dengan 1000 tangan. Tarian 1000 tangan. Ya. Jadi gerakannya itu sudah pasti dominannya pada tangan. Ya. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas mengenai beberapa hal hari ini. Yang pertama ada satu sejarah, ya, sejarah tari saman, kemudian makna dan fungsi tari saman, ya. Yang ketiga ada paduan suara. Jadi paduan suara itu adalah musik yang mengiringi tari saman itu sendiri. Kemudian nyanyiannya, ya, sudah pasti di dalam paduan suara itu sudah pasti ada nyanyian dan lagunya. Kemudian setelah nyanyian kita sambil bergerak, ya, karena dia termasuk tarian, ya, pasti ada gerakan. Kemudian ada penari di sini tentang jumlah penarinya bagaimana, apakah ada ketentuannya atau tidak. Sekarang kita akan bahas. Yang terakhir adalah kostum, ya. Jadi coba dilihat di indeks ini, yang mana termasuk seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater. Ada yang tahu nggak dari bagian-bagian ini? Ya, biar nggak dikira seni tari itu nggak ada seni rupanya, nggak ada seni dramanya.
Coba angkat tangan satu orang yang tahu di indeks ini yang mana termasuk seni musik, udah jelas. Yuk, yang mana? Paduan suara dan nyanyian, ya. Kemudian yang termasuk jenis seni rupa. Yang tergolong seni rupa di sini. Seni rupa. Kostum. Apa gerakan? Kostum. Ayo. Kostum. Gerakan apa kostum? Yuk, ada dua. Angkat tangan. Siapa deh? Boleh. Yang jawab kostum, angkat tangan. Yang termasuk seni rupa yang jawab kostum. Yang jawab gerakan. Yang nggak jawab. Oke, jadi yang termasuk seni rupa itu sudah jelas. Yang paling bawah, ya, kostum. Ya, seni rupa itu nggak harus tentang gambaran, tapi tentang make up yang kalian sudah pelajari sebelumnya itu, dan tentang tata busana itu termasuk seni rupa karena dia ditampilkan atau diperagakan secara langsung. Ya, jadi kostum itu termasuk seni rupa 3 dimensi, ya, karena dia berwujud benda langsung. Ya, kalau gambaran kan hanya sebatas tulisan saja atau garis-garis. Ya, jadi dia termasuk 2 dimensi kalau gambar. Kalau kostum itu 3 dimensi karena wujudnya nyata. Ya, itu. Kalau seni musik sudah ada paduan suara dan nyanyian, kemudian kostumnya termasuk seni rupa. Kalau seni tarian sudah pasti gerakan dan penari. Ya, seni teaternya juga ada, tapi bukan di indeks ini. Ya, kalian berekspresi, artinya kalian setelah atau pada saat menarikan itu kalian menggunakan ekspresi wajah, baik itu bahagia, sedih, cemberut atau yang lainnya, itu termasuk jenis seni teater pertama. Ya, situ. Oke, kita lanjut ke sejarah dan perkembangan. Ya, jadi tari saman adalah sebuah tarian dari mana? Suku Gayo. Ya, suku Gayo itu yang berada di Aceh. Biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat istiadat di Gayo. Ya, syairnya yang kalian sudah pernah lihat di video sebelumnya itu menggunakan bahasa Gayo, bukan bahasa Aceh, karena berbeda daerahnya antara Gayo dan Aceh. Ya, itu sama seperti kita di Bali ada Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Karangasem, dan Kota Denpasar. Itu sama seperti di Aceh. Ya, di Aceh itu terbagi juga dalam wilayah-wilayah seperti kabupaten dan kota. Ya, jadi Gayo ini termasuk salah satu jenis daerah yang yang terkait dengan asal mula tari saman. Ya. Kemudian selain dari bahasa Gayo tadi, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan apa? Ya, biasanya pada saat lebaran pun kadang-kadang kan ada pementasan kecil tuh. Nah, tari saman nggak jarang juga dipentaskan pada saat lebaran. Ya, jadi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi di beberapa literatur, nah ini penting supaya kalian tahu siapa sih penciptanya tari saman. Ya, beberapa literatur menyebutkan tari saman di Aceh atau di Gayo itu didirikan dan dikembangkan oleh dibacanya Syekh Saman. Ya. Jadi beliau itu merupakan seorang ulama yang berada yang berasal dari Gayo, ya, di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara itu termasuk jenis kabupaten atau kota. Kemudian Gayo itu termasuk jenis daerahnya. Ya, kemudian tarian ini diperkirakan ada pada saat abad ke
itu kan 10, kemudian I dan V itu kan 4, jadinya 14 persegi. Ya, tarian ini awalnya bukan tari saman loh, tapi sebuah permainan rakyat. Ya, seperti kita di Bali itu kan ada permainan tradisional tuh kayak rempleng, kemudian sepit-sepitan dan lain sebagainya. Tapi di sana sebelum dia jadi tari saman itu merupakan permainan rakyat yang dinamakan po'ane. Ya, bukan po'ane, salah. Po'ane namanya kalau di sana. Ya, jadi kesenian ini mengandalkan tepukan tangan, ya, dan juga tepukan paha sambil bernyanyi. Itu sebelum jadi tari sama namanya po'ane. Kemudian ulama ini yang dibilang tadi, Syekh Saman ini mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan permainan itu, ya, dan juga mengembangkan agama Islam dengan memanfaatkan kesenian rakyat. Jadi kesenian rakyat itu yang tadi dibilang po'ane, permainan tradisional, ya. Kemudian tujuannya, ya, untuk tujuan itu Syekh Saman ikut dalam kesenian rakyat dengan menanamkan unsur-unsur ketauhidan. Ya, artinya ketauhidan itu adalah ulama ini melatih pemuda atau menari dengan diawali kata-kata pujian terhadap Tuhan. Kalau di Bali tari saman itu sama seperti tari kecak, ya, sama seperti tari kecak karena dia juga mengandalkan tepukan tangan, mengandalkan suara, ya. Kemudian tari kecak juga tak jarang biasanya dipakai untuk mengiringi upacara, ya. Jadi sama fungsinya dari keagamaan. Kemudian oleh karena itu sampai sekarang tari saman itu sudah selalu dimulai dengan kata-kata keagamaan seperti tadi yang saya bilang, ya. Contohnya adalah apa? Tadi baca. La ilaha illallah. Ini langsung dinyanyikan, ya. Jadi la ilaha illallah, kemudian tuh, ya. Jadi ungkapan itu emang nggak bermakna, ya. Jadi dia nggak mengandung arti, ya, nggak mengandung arti pada awalnya, tetapi jelas-jelas pada awal kalimatnya ada ungkapan kata laila lagi. Jadi ungkapan itu bisa diterjemahkan atau di bahasa lain kan, ya, menjadi apa? Ya, jadi seperti itu. Ya, liriknya itu sangat kental sekali sama nilai-nilai keagamaan. Ya, sejak itulah tari saman menjadi salah satu media apa? Dakwah. Ya, tahu nggak dakwah itu apa? Mungkin cerita. Sebenarnya? Jia. Oke, jia. Dakwah itu apa? Kamu masih nggak tahu dakwah. Jadi dakwah itu adalah, ya, seperti ceramah. Namun ceramah ini diungkapkan lewat kesenian, ya, lewat lirik-lirik yang ada di kesenian itu. Artinya dakwah itu sebagai media edukasi atau media pendidikan. Jadi kita belajar tari saman itu harus dengan rasa yang hikmat, ya. Setelah itu, nah, kita ke perkembangannya. Tadi kan sudah sejarahnya, ya, dimulai dari penciptanya Syekh Saman yang awalnya menjadi dari po'ane, bukan po'ane sih, po'ane menjadi tari saman, ya. Kemudian perkembangannya tari saman ini ditetapkan sebagai daftar warisan budaya tak benda. Kenapa tak benda? Karena dia tidak berwujud benda, ya, simpel jawabannya. Kenapa tak benda? Karena dia berwujud kesenian, ya, kesenian yang tidak ada wujud nyatanya, artinya wujud fisiknya, ya, seperti laptop atau meja, kursi dan lain sebagainya. Itu diungkapkan lewat apa? Lewat seorang manusia, atau seorang untuk mengungkapkannya. Makanya dibilang tak benda. Ya.
ditetapkan oleh siapa? UNESCO. Jadi ingat ya, UNESCO itu menetapkan saman itu sebagai warisan budaya tak benda dalam sitaan ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk melindungi warisan budaya yang ada di Indonesia. Nah, pada saat itu UNESCO menetapkan tari saman ini di Bali pada tanggal 24 November tahun 2011. Jadi dia sudah menjadi tarian resmi di Indonesia. Ya, sudah sah oleh negara-negara lain. Makanya nggak jarang tari saman ini nggak hanya populer di Indonesia aja. Kadang-kadang orang luar pun ikut juga menarikan tari saman pada saat ajang-ajang seperti ini contohnya di Eropa, di Australia, di Prancis, ya itu tari saman juga ajaran dibawakan di sana. Gitu. Ya, jadi tari saman itu selain sebagai media agama dan media pendidikan, ya juga sebagai media hiburan, ya itu fungsinya. Sudah jelas sampai sana? Jelas? Perkembangannya. Oke, lanjut kita ke makna dan fungsi. Perhatikan makna dan fungsi tari saman. Tari saman termasuk salah satu tarian yang cukup unik. Karena apa? Karena hanya menampilkan tepuk tangan sambil bernyanyi, dan semua penari harus menarikan nyanyian dan gerakan itu dengan harmonis supaya tidak ada jomplang antara gerakan dan lagunya. Ya. Kemudian dalam tari saman biasanya temponya makin lama makin cepat. Ya. Jadi pengulangannya kurang lebih 3 kali sampai 4 kali atau 5 kali lah maksimalnya. Ya. Tapi dengan tempo dari lama pelan banget temponya. Ya, ini seperti ini contohnya. Lai la lai la la he wa se u he in ala. Ya, makin lama makin cepat. La 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 he wa se u he in ala, seperti itu. Ya. Jadi harus konsisten. Itu kesulitannya. Tari saman itu dari lama ke cepat itu mempunyai tantangannya sendiri. Jadi gimana kalian harus kompak membawakannya tanpa ada yang temponya beda sedikit tuh. Ya. Kemudian tari saman ini merupakan salah satu media penyampaian pesan seperti yang bilang tadi atau dakwah. Ya. Tarian ini mencerminkan pendidikan yang tadi sudah saya bilang sebagai media edukasi penyampaian pesan. Kemudian media keagamaan. Di mana ada media keagamaan di tari saman? Bagian mananya? Apakah gerakannya atau liriknya? Lirik lagunya. Ya, itu sebagai media keagamaan. Dan juga gerakannya beberapa ada. Ya, seperti pada gerakan tari saman ada seperti ini. Dan menunduk. Itu menyimpulkan tarian itu memiliki sifat yang rendah dan sifat yang sujud bakti kepada Tuhannya. Ya, selain mencerminkan keagamaan, tarian ini juga mencerminkan sopan santun, ya, dalam gerakannya. Kemudian kepahlawanan. Kepahlawanan itu dicerminkan dari gerakan-gerakan penarinya yang tegas. Ya, bukan ambisi. Ambisi itu artinya emosinya menggebu-gebu, bukan seperti itu. Jadi kepahlawanan itu sifatnya lebih tegas, ya, dan lebih lugas. Kemudian dibawakan juga dengan kekompakan dan kebersamaan. Jadi ada fungsinya itu, bukan fungsi, makna, sorry. Jadi tarian ini bermakna pendidikan, keagamaan, sopan santun, apalagi kepahlawanan, kekompakan dan kebersamaan. Ya. Nah, dulu tari saman ini perhatikan di bawah. Penyajiannya itu tidak hanya dibawakan oleh satu grup saja, melainkan tari saman ini dipertandingkan antara grup tamu dan juga grup sepangkalan. Ya, jadi ada 2 grup. Ya, mereka tuh saling battle gitu. Atau battle kan?
Jadi mereka saling battle antara penari grup 1 dan grup yang kedua. Kemudian penilaiannya ya dititik beratkan atau difokuskan pada kemampuan masing-masing grup dalam mengikuti gerakan. Artinya kompak tadi ya. Gitu. Jadi yang mana yang kompak, yang mana yang tidak ada kesalahan sedikit pun pada saat membawakan, itu yang jadi apa? Jadi pemenangnya bisa itu ya. Sudah. Kemudian yang terakhir pada makna dan fungsi. Ini fungsinya. Jadi biasanya tari sama ditampilkan di bawah kolong atau maunasa. Ya, sejenis surau panggung. Surau panggung itu seperti apa ya? Seperti tempat ibadah, tapi di dalamnya itu terdapat panggung pementasan. Ya. Kemudian seiring perkembangan zamannya, tari saman ikut berkembang sampai menjadi semakin sering dilakukan. Kemudian tari saman dapat digolongkan sebagai tari hiburan karena penampilannya tidak terikat oleh waktu, peristiwa atau upacara tertentu. Ya, jadi pada saat momen apapun boleh dibawakan tari saman ini. Ya, misalnya kamu perpisahan nanti boleh kok bawakan tari saman. Misalnya kamu ujian sekolah boleh membawakan tari saman ya. Jadi karena dia tuh nggak tidak terikat oleh peristiwa atau adat tertentu. Misalnya biasanya pas galungan mungkin ada tarian khusus gitu, nggak seperti itu ya. Jadi fleksibel ya. Kemudian tari saman dapat ditampilkan pada setiap kesempatan yang bersifat ramai atau gembira seperti biasa ulang tahun, pernikahan, dan perayaan lainnya seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Kemudian untuk tempat pementasan biasanya dilakukan di rumah. Kemudian di lapangan, dan ada juga yang di panggung. Nah, kalau di rumah itu mungkin pada saat ada acara hajatan mungkin ya. Biasanya di rumah kan hajatan, kemudian acara-acara hari raya, lebaran. Ini boleh dijadikan sebagai tarian hiburan. Ya. Kemudian sampai sana udah paham belum? Sudah? Sudah? Serius? Oke. Jadi saya akan bagikan ya biar jelas. Oke. Kemudian paduan suara. Nah, tarian ini pasti nggak lepas dari paduan suara. Kenapa? Paduan suara karena dia dibawakan secara bergrup atau berkelompok. Ya. Kalau solo biasanya namanya apa? Vokal solo. Kalau paduan suara pasti dibawakan secara bersama-sama dengan tim ya. Kemudian tari saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, melainkan menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan dari mereka sendiri yang dikombinasikan dengan pukulan nada ya, dan juga pukulan nada paha ya. Kemudian tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang biasanya disebut xie. Ya, nanti pada saat kalian mempraktekkan lagu tari saman, jadi itu nggak dinyanyikan barengan ya, tapi ada bagian-bagian yang memang satu lirik itu dibawakan oleh xie-nya atau pemimpinnya, ya, kemudian baru disautkan sama teman-teman yang menjadi anggota, ya. Ya, kemudian karena keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini, maka penari dituntut untuk memiliki konsentrasi atau fokus yang tinggi, ya, supaya tidak jomplang antara gerak dan lagu. Ya, kemudian coba satu orang yang baca yang di bawah. Siapa mau? Jangan ngantuk. Ya, kita coba dibaca yang paling bawah. Pada zaman dahulu, tarian ini pertunjukan dalam acara adat tertentu. Di antaranya dalam upacara memperingati hari Maulid Nabi Muhammad.
seperti kunjungan tamu-tamu antara kabupaten dan negara atau dalam pembukaan sebuah festival dan acara lainnya. Ya, jadi zaman dulu tarian ini dipertunjukkan untuk memperingati hari Maulid Nabi. Ya, kemudian dipertunjukkan pada acara-acara bersifat resmi seperti kunjungan-kunjungan. Ya, waktu itu sempat tak kalian lihat di TV kalian pada saat pembukaan apa itu ya, Asian Games. Ya, kan ada penari saman itu banyak sekali. Ya, itu jumlahnya ribuan diambil dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, pada saat itu tarian itu difungsikan sebagai tarian resmi untuk kunjungan tamu-tamu negara. Karena pada saat itu pembukaan Asian Games kan nggak hanya Indonesia aja, jadi seluruh Asia hadir. Dan tari saman sebagai tari pembukaannya untuk menyambut mereka. Ya, bisa di searching di YouTube tari saman pada Asian Games. Coba dilihat. Ya. Kemudian nyanyian. Ya. Nyanyian pada penari. Nyanyian pada penari saman menambah kedinamisan tari saman itu sendiri. Cara menyanyikannya berarti kan ada 5 macam. Yang pertama adalah rengung, ya. Jadi rengung itu apa? Coba dibaca. Auman yang diawali oleh solois. Ya, jadi rengung itu, auman itu seperti suara lantang, ya, untuk mengambil nada awal supaya nadanya sama antara penari satu dengan penari yang lainnya seperti ini. Nah, jadi awal tari saman itu ada kalimat seperti itu untuk menyamakan nada, ya, antara penari satu dengan penari yang lainnya. Sebenarnya ya. Kemudian yang kedua ada Dari. yaitu rengung yang diikuti oleh semua penari. Jadi setelah kalimat rengung yang pertama oleh pemimpin atau solois, kemudian baru ke dering yang kedua, semua mengikuti bareng-bareng seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga ada ya, yaitu lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari di bagian tengah tarian. Seperti tadi saya bilang ada pembagian antara solo dan juga penyanyi bersama. Ya. Kemudian yang keempat ada xie. Ya. Jadi xie itu artinya pemimpin yang mengiringi tari saman. Nah, di sini ada kata suara panjang, tinggi, dan melengking. Kalian pernah dengar nggak tarian saman itu pasti akhir-akhirnya ada teriakan seperti itu, tapi lantang sekali suaranya. Ya, coba ada satu orang nggak yang mau memperagakan? Nah, Bisa coba deh, bisa. pegang masuk. Coba, yuk. Bisa, coba. Coba ada, mau boleh. Coba. Bisa. Tinggi, melengking, coba. Itu bisa. Seperti itu, coba. Mbak Kasim. Kok gitu suaranya? Jadi suaranya itu ya seperti itu. Coba. Coba. Ya, diperagakan ya. Disuarakan coba. Yuk, 1, 2, 3. Pulang panjang. Kasih lagi coba. Jadi seperti itu, ya. Panjang, tinggi, dan melengking. Itu tandanya suara itu untuk perubahan gerak dari gerakan satu ke gerakan kedua. Ya. Kemudian yang ketiga ada Sahur. yang sering berkumandang pagi-pagi itu ya sahur. Ya, jadi sahur itu adalah lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari. Ya, jadi setelah ada
apa namanya, ridernya, lalu disalurkan oleh penyanyinya yang bersama-sama. Jadi itu bagian-bagiannya ya. Ingat ya, ada apa? Satu, Nanggung. dengung, dengung, Dengung. yang kedua ada Dering. yang ketiga redet, yang keempat yang kelima Oke. Jadi itu bagiannya. Sekarang kita ke gerakannya. Gerakannya ada 3. Tepuk tangan, di situ tepuk paha, yang ketiga tepuk dada, yang ketiga tepuk tangan, tepuk paha, tepuk. Ya, di sini yang menghasilkan musik. Seperti itu. Jadi dia tuh menghasilkan suara-suara yang seperti suara apa kira-kira? Suara drum, ya, seperti suara drum. Ya. Oke, kita kembali ke yang kedua. Coba salah satu dibaca, Dino boleh deh. Coba dibaca di nomor 2 yang diduga. Diduga ketika menyebarkan agama Islam, Sama. sama mempelajari tarian Melayu kuno, kemudian menghadirkan kembali lewat gerak yang disertai dengan syair dakwah Islam demi memudahkan dakwahnya dalam konteks kekinian tarian ritual yang bersifat religius ini masih digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui pertunjukan-pertunjukan. Jadi awalnya itu ketika menyebarkan agama Islam, Syekh Sanusi mempelajari tarian Melayu dulu. Tarian Melayu itu seperti apa namanya, tarian-tarian yang dibawakan pada saat ada upacara-upacara yang geraknya seperti ini. Ya, bukan joget, kan kepala. Jadi ada khusus tarian Melayu memang sebelum dia mempelajari tarian sama ya. Kemudian dari tarian Melayu itu dia mengambil inspirasi dari sini, dari tarian Melayu kuno, kemudian dipadukan dengan gerakan-gerakan tari sama ya. Jadi dia terinspirasi dari tarian Melayu kuno sebelum membuat tari sama ya. Kemudian dikaitkan juga dengan media dakwah itu apa namanya, sebagai acuan untuk dia membuat gerakan. Jadi gerakannya itu selalu menyampaikan pesan-pesan keagamaan ya. Makanya gerakannya juga terkait dengan apa namanya, terkait dengan simbol-simbol agama seperti ini ya. Kemudian dan 2 di ada 3 ya. Kemudian yang ketiga, coba dibaca ya. Dari Salman termasuk salah satu tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan, gerakan-gerakan lainnya seperti gerak guncang, gerak saring. Semua gerakan ini menggunakan bahasa Gayo. Bahasa Gayo ya. Keunikannya itu hanya menampilkan gerak tepuk tangan, tepuk paha, dan tepuk dada. Tapi gerakannya itu ada namanya ya. Kayak nih, salah duanya ya, karena ada 2 jadi salah duanya adalah gerakan guncang. Jadi gerakan guncang itu ketika gerakan yang apa namanya, yang temponya agak cepat ya, sehingga dinamakan gerakan guncang. Kemudian yang surang saring ya, surang saring itu saya lihat pernah gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, pernah nggak lihat yang itu? Nah, itu adalah ciri khas dari tari saman, gerakan surang saring ya, yang kelihatan seperti orang tua masuk itu ya. Jadi itu namanya gerakan surang saring ya. Semua gerakan ini bahasa tubuhnya ya, di sini maksudnya bahasa tubuhnya itu dari Gayo
Kemudian setelah gerakan, ingat ya gerakannya ada dua. Gerakan apa tadi? Guncang dan Surasani. Ya. Ya. Oke, sekarang kita berkaitan ke penari. Setelah gerakan kita ke penarian. Nah, umumnya tari saman itu dimainkan oleh laki-laki. Ya, makanya dibilang tari kepahlawanan karena dia tuh awalnya itu semuanya penarinya laki-laki dan jumlahnya harus ganjil. Ya, ganjil. Tapi pendapat lain mengatakan tarian ini ditarikan kurang lebih dari 10 orang dengan rincian 8 penari. Ya, 8 penari pokok. Kemudian 2 orang sebagai pemberi aba-aba atau sebagai chefnya. Ya. Namun dalam perkembangannya saat ini yang mendaki bahwa suatu tarian itu akan semakin semarak apabila ditarikan oleh penari yang jumlahnya banyak seperti ini. Ya. Makanya sekarang tari saman itu tidak terbatas jumlah penarinya, mau berapapun boleh. Ya, awalnya kan memang karena untuk kegiatan keagamaan jadinya dia itu harus ada aturan untuk jumlah penarinya. Karena itu berkaitan dengan simbol agama. Misalnya 8. Ya, 8 mungkin simbol kebaikan. Gitu. Jadi dari jumlah penarinya dia itu sudah menyimpulkan simbol keagamaan. Kemudian untuk mengatur berbagai gerakannya ditunjuklah seorang pemimpin yang disebut syekh. Tadi kalian bilang ya, untuk mengatur penari sebelum mereka tampil. Ya. Kemudian tari saman hanya dimainkan oleh pria, tidak diiringi musik, tetapi diiringi jentikan jari. Nah, ini juga ada jentikan jari. Itu sumber suaranya. Ya. Kemudian pukulan dada, tepuk tangan, dan tepuk paha, ya, tanpa pemimpin tari. Ya. Sudah? Nah, kemudian ini ada tarian namanya Rato Jaru. Seringkali dikira sama dengan tari saman. Ya, jadi tari Rato Jaru itu sama-sama berasal dari Aceh. Sama tari saman, ya. Perbedaannya adalah yang di bawahnya, yang ini. Ya, kedua tarian ini berbeda. Kadang-kadang ada yang bilang sama. Ya, tari saman dibilang Rato Jaro, tari Rato Jaro bilang saman. Ada berbeda. Ya. Perbedaannya adalah ini. Perhatikan. Perhatikan. Rato Jaro diiringi oleh tabuhan rapai dan pemimpin syekh. Ya, jadi Rato Jaro itu diiringi oleh satu alat musik. Ya, biasanya disebut rebana. Ya, sedangkan tarian saman tidak memakai alat musik sama sekali. Itu perbedaannya. Ya. Kalau yang Rato Jaro itu ada satu apa namanya? Apa tadi? Satu rebana, ya. Itu digunakan untuk tempo, untuk menentukan tempo tarian cepat dan lambatnya. Kalau tari saman beda. Dia itu tempo tariannya tergantung sama penari itu sendiri. Itu beda. Antara saman dan Rato Jaro. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terakhir kita ke kostum. Ya, pasti setiap tarian itu ada kostumnya. Seperti kalian lihat di gambar. Kostum atau busana khusus tari saman terdiri dari berapa bagian? 3 bagian. 3 bagian. 1, 2, Pada tangan. ya. Coba yang kepala baca apa aja? Gulung telang. Satu orang. Yasmin, coba yang pada bagian kepala apa aja ada? Gulung telang. Ya, gulung telang. Ya.
disulap dengan benang seperti baju, sunting, kapies. Kapies. Ya. Ini. Jadi bulung geleng atau tengkuleng ini berada di kepala yang diikat lingkar. Ya. Kemudian di badan. Coba. Ya. Baju koko atau baju kerawang berdasar warna hitam disulam benang putih, hijau dan merah. Bagian pinggang disulam dengan ke dawa dan ke kain baju bertangan pendek, celana dan kain sarung. Jadi di badan tidak hanya baju tapi dikombinasikan oleh apa? Ya kita bilang selendang ya, selendang, bilang aja selendang. Kemudian di bawahnya ada kain tangan, kain tangan. Ini kain apa namanya? Sarung. Sarung. Ya. Sarung kain tangan. Jauh sekali kira gitu. Nah coba deh lapor bahasa yang di bawah deh. Yang tangan. Oke. Apa aja ada di tangan? gelang, sapu tangan, begitu pula halnya dalam Penggunaan penggunaan warna menurut tradisi mengatur nilai-nilai tertentu karena melalui warna menunjukkan identitas para pemakainya. pemakainya. Ya, jadi warna-warna itu mencerminkan apa aja? Dan warna-warna itu mencerminkan Warnanya mencerminkan Kebijaksanaan. kebijaksanaan, keperkasaan, keberanian dan Lihat di sini warna apa aja ada? Satu Hitam. yang kedua ya, di situ kuning, hijau, Oranye. tiga oranye, emas apa kuning? Kuning keemasan ya. Ya, jadi di sini ada lihat warna merah. Itu simbolnya apa? Keberanian. Warna putih simbolnya kesucian. Itu bendera Indonesia loh namanya. Kemudian dipadukan juga warna lain seperti warna hitam, warna hijau, warna kuning, ya, warna jingga. Ya, jadi warna-warna ini adalah simbol dari kekompakan, kebijaksanaan, apa lagi? Keperkasaan, keberanian dan kewarisan. Itu dia. Itu unsur seni rupanya. Itu banyak sekali ada di kepala, badan dan tangan. Ya. Sudah jelas sampai sana? Bilang sudah. Nanti apa pak? Sudah nanti. Sebentar. Oke, sudah ya. Itu untuk materi kita pada hari ini. Kemudian kita akan praktekkan lagu ini. Oke, jadi tali saman seperti yang sudah saya pernah share di grup, itu tali saman itu dibagi menjadi 3 babak. Ya, Renung itu apa Pak? dengung itu tadi saya jelaskan. Jadi dengung itu suara lantang yang ditagakkan oleh pemimpin tarian. Kemudian deringnya ini disambung sama ante-antenya atau prajuritnya, ya. Ulangnya. Jadi ada 3 babak. Babak 1, 2, dan 3. Oke, kita dari babak 1 dulu ya. Oke, coba sekarang saya akan membagikan di setiap bangku ada yang menjadi syekhnya. Ya. Jadi syekhnya itu dia membaca yang warna merah, ya. Dan juga umumnya, umum dan warna merah tulisannya. Oke, di sebelah sana. Saya bagi yang kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 saya tunjuk si Darmo deh. Dia jadi syekhnya karena dia 15.
Yang kedua di sini. Mau Dias atau Yasmita? Yasmita deh. Yasmita jadi chef ya. Yang di sini. Kemudian kakaknya. Jadi solo. Ya, kamu nyanyinya dikit kok. Yang di sini. Kasih tunjuk tangan loh. Kasih tunjuk tangan coba saya mau. Oke. Perhatikan. Sekarang yang mengambil nada pertama adalah dengung. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ambil satu nada yang sama. La atau mau yang tinggi. La boleh. Coba yang jadi chefnya coba ambil nada pertama dulu di bagian dengung. Yuk, coba 1 2 3. La. Ulangi. 1 2 3. La. Kerasin lagi sedikit. 1 2 3. La. Kayaknya enak ya. 1 2 3. La. Kemudian derinya semuanya mengikuti selain chefnya. Yuk, 1 2 yang dering ya. 1 2 3. La. Bersama nadanya. 1 2 3. La. Situ ya. Oke. Dengungnya juga harus sama. La. Do. Coba 6 7 semuanya ya. 6 7 8. La. Ya, kita coba keduanya. Yuk, yang lembung dulu oleh chefnya. 1 2 lah segitu ya. 1 2 3. Sambung 1 2 3. Nah, 1 2 tadi lembung ya. 1 2 3. Yuk, 1 dengung ya. 1 2 dengung dulu. 1 2 3. Dengung 1 2 3. Gitu ya. Baru kita sambung ke bagian intinya dari Bapak satu. Oke, kita baca dulu kalimatnya sama-sama. Ya, tanpa melodi. Yuk, baca aja. 1 2 3. La wasi uhe inhala. Yuk. Kemudian matua bukan matua la ulangi yang ini yang kedua. 1 2 3. Inhala matua kemudian sambung chefnya. 1 2 3. Stop chefnya aja. Yuk 1 2 3. Sautin. Yuk. Inhala. Yuk. Tanpa laku dulu. Ya. Oke, perhatikan nyanyiannya sekarang. Satu bait. 5 6 7 8. La dengarkan dulu. 5 6 7 8. La wase uhe inhala. Ya. Coba nyanyi sama-sama. 1 2 3. Oke, yang kedua. He inhala kayak tadi. He inhala matua la he. Tadi setelah semua
He in hala. Sama-sama. 1, 2, mulai. Kita sambung yang siannya. 5, 6, tajuk ulin. Bukan. Tajuk ulin. Tajuk kokaye datar. Tajuk kokaye bukan gitu. Ya, tajuk kokaye. Ya, saya juga perhatikan ya, yang semua bisa. Oke, coba siannya. 1, 2, 3. Tajuk ulin, tajuk kokaye. Dulu. Siannya ulang. 5, 6, kasih lagi suaranya. 5, 6, 7, 8. Tajuk ulin, tajuk kokaye. Bukan dulu nadanya. Tajuk kokaye datar. Yuk. Siannya 5, 6, 7, 8. Tajuk ulin, tajuk kokaye. Lanjut, yang ini 5, 6, 7 semua. Ulang, 6, 7, 8. Terusnya sama melodinya. Pade, tempatlah duduk. Sama ya. 5, 6, 7, 8. Lamparade, tempatlah putru. Nah, bukan isi tempatlah duduk, bukan isi tempatlah duduk. Datar. Ulang. 6, 7, 8 tadi. Lamparade, tempatlah putru. Ya. Sautin semuanya. 6, 7, 8. Jadi itu ya urutannya ya, dari tempo lambat, sedang sampai cepat. Coba kita tempo lambat dulu. Yuk, sambung sama siannya. Sama-sama. 5, ambil posisi yang tegak. 5, 6. Terus 5, 6, 7, mulai. Sautin. Sautin. Bagus. Sedang cepat. Jadi diulangi 3 kali dengan nyanyian yang sama. Yuk, coba ya. Ya. 5, 6, 7, mulai. Tajuk kokaye, lamparade, tempatlah putru. Jangan dipanjangin yang sini. La. Coba yang terakhir. Yang cepat 5, 6, 7, mulai. Jadi itu pembelajarannya ya. Sudah paham sampai babak 1? Sudah. Kita lanjut ke babak 2. Oke.
5, 6, 7. Baca dulu ya. 5, 6, 7, 8. Kompak ini. Yuk. So, kita bagi sekarang yang merah seperti biasa shade-nya, yang hitam andai-andainya. Asik. Saya kan tuh. Oke, ya 5, 6, 7 shade-nya tadi ya. 5, 6, 7, 8. He, mi, le, mi, le, la. Baca aja. Baca. Ya. 5, 6, 7, 8 shade-nya. He, mi, le, mi, le, la, ha. Lagi yang kedua, sama-sama 6, 7, 8. Shade-nya. He, mi, le, mi, le, la, he. Sautin. Ya. Yuk, kita pelajari ini dulu. Jadi melodinya seperti ini. Sama ya antara C dan gininya. Apa namanya? Ada-adanya. Oke, C-nya. He, mi, le. Jadi I-nya itu agak panjang ya. He, mi, le, la, ha. Coba C-nya. 1, 2, 3. He, mi, le, mi, le, la, ha. Sama nadanya. Sama nadanya. 1, 2, 3. He, mi, le, mi, le, la, ha. Sautin semuanya. He, wa, la, ha, e, ha, la. Nah, itu sama-sama ya yang kedua. 6, 7, 8. Oke, sautin C-nya sama melodinya. Yuk. He, mi, le, mi, le, la, he. Nah, yang pertama sama kedua beda. Jadi yang kedua he, wa, la, he, o, he, le. Datang, naik sini, naik turun. He, wa, la, he, o, he, le. Yuk, sama-sama. Yang terakhir 6, 7, 8. He, wa, la, he, o, he, le. Nyanyi semuanya. 1, 2, 3. Isi he, le, bukan gitu. Le. Coba datarin. He, le. Oke. Ulangi. He, le, datar ya. 1, 2, 3. Ulangi, masih ada yang nggak datar. 6, 7, 8. Ya, ayolah. Ayo, coba yang pembagian dari CS-nya sampai namanya sampai ini. Baik, sampai. 1, 2, mulai. He, mi, le, mi, le, la, ha. He, mi, le. Yuk, 6, 7, 8. He, mi, le, mi, le, la, ha. Ulangi lagi yang semangat. 1, 2, mulai. He, mi, le, mi, le, la, ha. He, mi, le, mi, le, la, he. Stop. Bagus. Kemudian yang ini melodinya sama ma, pute, pute. Kita langsung ya. Ma, pute, pute, si bunga pute. Masuk itu dulu. 5, 6, 7, 8. Mbak Binte ke payung matu. Yuk, 6, 7, 8.
Jadi semuanya dia dalam tulisan hitam. Kemudian nyo selawetnyo sama melodinya kayak putih ya. Kita sambung nyo selawetnyo. Coba baca dulu. Nyo selawetnyo. Ada nyo selawetnyo. Ya. Oke. Hati lam peti. Ayo, gimana tujuan? Nyo selawetnyo. Hati lam peti. Nyo udah tahu melodinya, jadi 1, 3 sama 2, 4 sama ya. Yola mbak bise ke ayo matung. Perhatikan. Nyoba do ule bela magasa sama ya. Ulangi semuanya, yuk tanpa share ya. Share-nya ikut juga ya. 5, 6, 7 baik 2. Ma putih putih, si bunga putih, lola mbak bintik, ke ayo matung, nyo selawetnyo, hati lam pedi, nyo baro kulit, hela magata. Oke, kita sambung 1 dan 2 bisa? Benar? 5, 6, 7 share-nya mulai. Yuk. Berulang. Siap. 5, 6, 7 mulai. Kemudian yang ketiga sama kayak ini, hampir sama kayak bait pertama, cuma dia lebih panjang. He mile mile walaha. Jadi he mile mile walaha. He mile mile. He mile mile walaha. Lagi. Sama-sama ya. 5, 6, 7 mulai. He mile mile walaha. Kemudian walaha walaha ehala walaha ehala ehala saya ketawa nggak lucu. Yuk walaha ehala walaha ehala. Cobain coba walaha ehala. Kemudian sama he mile mile walahe. He mile mile walahe. Walahe ho hele. Walahe ho hele. Salah ya. Walahe ho hele benar ya. Sama kayak baik kedua. Ya. Walahe bukan itu. Walahe walahe. Oke. Ibu sendiri. Ya. Walahe ho hele. Ini ya. Walahe ho hele. Ya, coba dibaca dari atas bait ketiga. 5, 6, 7 mulai. He mile mile walaha walaha he hala. He mile mile walahe walahe ho hele. Dah. Kemudian ini sama di apa namanya melodinya. Merajo tajo uble, tapi yang baca siapa? Oke, coba syekh-nya. Yuk. 5, 6, 7
sama ya melodinya 3 dan 4. 5, 6, 7, 8. Matajo tajo uble. Stop gitu. Matajo tajo uble. Matajo tajo uble. Oke. Jadi saya lakukan melodi, kalian mengikuti ya. 5, 6, 7, 8. Matajo tajo uble. Matajo tajo uble. Tajo tajo kokai. Tajo tajo kokai. Mengado-ngado adang. Mengado-ngado adang. Randuk-randuk rampuan. Randuk-randuk rampuan. Sudah? Coba dari 3 dan 4 sambung sama-sama dan sehnya. Yuk. 5, 6, 7 mulai. Kemudian 5 sama juga melodinya. Nyo sela sela wet nyo. Nyo sela sela wet nyo. Hati hati lampede. Hati hati lampede. Nyo baro baro pule. Nyo baro baro pule. Hai lama lama gata. Hai lama lama gata. Oke. Coba dari udah jelas E dan E nya. Sudah. Hati hati lampede. Ya, semuanya E. Pule, nyo sela wet nyo. Dah. Nyo sela sela wet nyo. E ya. Hati hati lampede. E sama E. Hati hati lampede. Kemudian nyo baro baro pule. Hai lama lama gata. Ya, coba diulang 3, 4 dan 5. Sama-sama. Ya. Yuk 5, 6, 7 sama-sama. Tajo tajo uble. Tajo tajo kokai. Mengado-ngado adang. Randuk-randuk rampuan. Nyo sela sela wet nyo. Hati hati lampede. Nyo baro baro pule. Hai lama lama gata. Ya. Dah. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5 itu sudah ada pembagian antara C dan ya, akhirnya. Kita coba dari 1 sampai 5. Bisa? Yakin? Oke, coba ya. Yuk, 1 sampai 5. Dari C-nya. 5 temponya agak cepat bisa? Jangan terlalu pelan kayak tadi. Kita coba ya. Karena kan sedang kan. Jadi agak cepat sedikit. Seperti ini. Hemi le mi le la ha he wa la ha e ha la. Ya. Kemudian ini. Ma pu te si bu no pu te do la ma pin te. Seperti itu ya. Bukan seperti ini. Ma pu te untuk nanti penadinya. Ya. Coba. Sebentar. Oke, yuk 5, 6, 7 mulai. Hemi le mi le la. Sampai.
Oke, sambung ya. Yang dari sini. Sama-sama. 5, 6, 7 mulai. Sudah paham? Benar? Ya, mungkin sampai babak 2 aja ya. Apa namanya? Ini sampai babak 3. Babak 3-nya sama antara apa namanya? Antara yang 2 sampai 5 ya. 2 sampai 5 nya sama. Atau kita coba ulangi dulu yang babak 2-nya. Lagi satu kali, kemudian sambung ke babak 3 lagi dikit aja. Oke, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi yang terakhir. Nah, akan diulang 2 kali. Ya, babak 3 diulang 2 kali. Namun kita coba ulangi sekali aja. Ya. Oke, ini satu mainan. Nah, yang Ela Otsa itu dibaca oleh syekhnya. Kemudian 2 sampai 5 semuanya. Ya. Jadi syekhnya mengambil nada pertama. Coba. Ela Otsa. Ulangi, samain nadanya. Ela Otsa. Kemudian disambung. Ela la ombakmu. Coba. Estun kapedi. Estun mabura. Burahe baju tek. Catat ya. Burahe baju tek. Oke, 1, 2, yuk. Mana 7 mulai. Jangan sampai kebalik yang panjang di bawah ya. Estun mabura yang murah baru panjang. Estun kapedi pendek. Estun kapedi. Estun mabura. Burahe baju tek. Ulangi. 1, 2 mulai.
Salalabu konsa. Laklum salamu. Laklum awedi gatalan perahu. Oke. Yang ini sama juga. Layar labu kau. Sabang eka patang. Oke, stop. Liang amangku. Hawa hai manyono. Laga lagi sayang mah. Wahai acubang. Cubang denawa. Cubang denawa. Sadahela otsa. Jadi nomor 2 sampai 5 sama melodinya, cuma dia ganti lirik lagu aja. Oke, saya tinggal baca aja di sini. Kemudian yang satu baru liriknya. Oke, yuk kita mulai. 5, 6, 7 mulai. Hela otsa. Sambil. Apa namanya, yang bait kedua jangan dipanjangkan. Esdun KPD pendek. Esdun KPD. Esdun Mapura. Pura baju teh. Ya. Pura baju teh. Lebih tegas ya pembawaannya di sini. Oke. Coba ulangi lagi sekali. Lagi sekali aja. Yuk, 5, 6, 7 mulai. Hela otsa. Sudah? Oke, sebelumnya saya berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya tentang kali sama baik itu liriknya dan juga penyampaian saya tadi? Silakan sebelum kita karena sudah rata-rata bisa ya, dan sudah ada pembagian antara skillnya juga dan juga ada. Yuk, sebelumnya ada yang bertanya dulu? Saya. Ya, perkenalkan. Saya Nikolai Delsun, saya 2 juta. Ingin bertanya Pak, tali saman kapan didirikan? Tali saman kapan didirikan atau dibuat? Dibuat. Oke. Saya tampung 3 penanya deh sekarang. Sesi Saya. Yuk, siapa? Makan dulu. Perkenalkan, nama saya Nyamanya Putri. Izinkan saya bertanya, bahasa apa yang dinyanyikan penari saman? Bahasa yang dinyanyikan penari saman. Oke, kita banyak dijelaskan tadi. Lagi satu.
Lagi satu. Yang belakang. Oke, kita mulai dari Ika. Yuk. Perkenalan, nama saya Nurita Sumartini. Izinkan saya bertanya, siapa pencipta lagu? Tali Saman. Astaga, tadi saya sudah jelaskan Ika. Oke, kita ulangi ya yang sebelumnya. Yang satu apa aja pertanyaannya? Kapan tali saman dibuat? Ini jawabannya adalah abad ke-14 Masehi. Ingat, abad ke-14. Ya kita pertanyaannya Bahasa apa yang bahasa. digunakan? Oke. Bahasa yang digunakan ini apa namanya? Jangan sampai keliru ya membedakan antara bahasa Gayo. Ya, jadi yang digunakan tali saman itu adalah bahasa Gayo. Kayak ini. Ya, ini bahasa Gayo, ya. Bahasa Gayo dan bahasa Aceh itu beda, ya. Yang sampai keliru membedakan. Yang tadi kalian nyanyikan itu adalah bahasa Gayo, ya. Bahasa Gayo. Kalau bahasa Aceh nanti coba cari di YouTube bagaimana bahasanya, ya. Kita pencipta tali saman, ada yang tahu? Syekh Saman. Syekh apa Syekh? Nah, Syekh Saman. Oke. Sudah jelas ya jawabannya ya? Sudah. Dicatat-catat dulu. Kirim Pak. Di atas saya kirim. Ya. Oke. Lagi dua penanya. Silakan. Krisna. Oke. Yuk, silakan Krisna. Pak, nanya. Oh, nah. Aduh, namanya siapa? Absennya berapa? Nama saya Krisna Guna Setuju. Mau tanya kepada Pak B. Ingin bertanya. Ingin bertanya kepada Pak Guru, apa pakaian tali saman? Pakaian tali saman sudah saya jelaskan. Yuk, kita baca sama-sama. Krisna, coba dibaca yang keras supaya yang lain. Ingat ya, ada 3, kepala, badan, dan tangan, bukan kaki. Kakinya nggak isi apa-apa. Jadi kakinya itu tanpa sepatu atau tanpa alas kaki. Ya, yuk coba. Apa aja Krisna? Ini jawabannya. Kepala. Kepalanya apa aja ada? Yuk. Telung Bulu telang. atau sepuluh dasar kalimat. Nah, bentar. Tembuluk. Pernah lihat nggak orang Bali itu pakai tembuluk? Artinya yang sering lihat pakai tembuluk itu yang sering lihat orang atau nenek. Ya, tahu. Itu namanya tembuluk ya kalau di Bali. Kalau di sini tembuluk itu bentuknya melingkar. Kalau di Bali kan lebih ribet ya pemasangannya. Itu ya tembuluk. Ya, di situ selain tembuluk apa di kepala? Itu samping. Ada apa? Kain hitam. Kain hitam, ya, kain hitam persegi. Kemudian apa lagi? Apa? Sunting ke pies. Jadi sunting ke pies itu ini. Ya. Kemudian di badan ada apa? Baju. Ada baju. Kemudian ada selain baju apa? Ini apa namanya? Selain baju. Ya, jadi ada 2 baju. Ya. Yang baju pertama adalah baju pokok namanya atau baju kerawang. Ya, bukan kerawang dari Jawa. Jadi baju kerawang itu yang ini, yang warnanya isi hitam, bukan, yang warnanya merah, hijau, putih, ya, yang seperti rompi itu ya. Itu namanya baju pokoknya atau kerawang. Kemudian dipadukan dengan baju hitam, ya, baju hitam itu dasarannya. Ya, jadi ada 2 di baju, ada rompinya, ada rompi
dan ada baju hitam. Sampai baju koko. Yang bawah tangan ada apa aja? Gelang. Di situ selain gelang, sapu tangan, kemudian itu aja. Ya, gelang dan sapu tangan. Ya, gelangnya ada berapa? Satu apa dua? Satu. Satu. Dua. Nah, sini ada baju-baju. Ya, jangan dibuat. Satu. Ya, ada satu gelangnya. Ya. Ya. Jelas. Jadi ada kepala, badan, dan tangan. Kepalanya ada dulu. Ya. Badannya ada. Oh iya, tunggu dulu dah. Sunting apa? Sunting ke. Yes. Badannya ada baju. Bajunya apa aja? Topi dan pokok. Ya, pokoknya warna apa? Hitam. Oke. Tangan ada apa? Ada dua. Dan ya, itu bajunya. Tangannya masuk. Jadi ada 3 kostum. Oke, lagi satu penanya. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Oke, Dharma boleh dah. Saya atas nama Guru Darmajaya Mustafa nomor aplikasikan 7 ini bertanya kepada Pak Dode. Ya. Siapa yang menetapkan tari saman sebagai warisan Budaya. Ya. Jawabannya adalah apa? UNESCO. Ada yang tahu nggak kepanjangan UNESCO itu apa? Bukan university. Ayo, UNESCO. UNESCO kepanjangannya adalah. Coba ya kita, jawab ya kita. UNESCO itu apa kepanjangannya? Educasional. Apa? Cultural organization. Nah, jadi dia itu tadi kan UNESCO itu adalah organisasi, ya, organisasi yang menetapkan kesenian sebagai penghargaan, ya, yang memberikan kesenian itu penghargaan, baik itu berupa uang atau berupa piala piagam. Ya, jadi kesenian itu yang udah ada, kan? Kesenian yang udah ada, yang memang diakui oleh UNESCO itu pasti sudah terkenal. Ya, itu satu kuncinya yang sudah terkenal. Kalau di Bali kesenian yang sudah diakui UNESCO apa? Tari kecak. Tari kecak. Di situ Barong. sudah panggil barong lagi. Tari pendek, ya. Tadi rencang sari. Tadinya dihapus rencang. Ya. Jadi banyak sekali tarian yang sudah diakui UNESCO. Masuk tari Bali ya. Oke, sampai sana kira-kira semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk melakukan lagi. Oke, untuk seminar kali ini sudah berlangsung secara lancar dan tidak ada hambatan apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya kepada kalian dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat dimulai. Oke, kita tutup seminar kali ini dengan nama sandi. Nah, gimana nih teman-teman? Sangat seru kan pembelajaran workshop yang sudah dilaksanakan dengan topik lagu Tari Saman tersebut. Nah, terlihat dari workshop tersebut peserta didik sudah bisa mulai menyamakan nada suara dari setiap lagu yang dinyanyikannya mereka. Ya, jadi Tari Saman ini memerlukan kekompakan baik dari segi gerakan maupun lagu yang dinyanyikan oleh yang menarikan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi
tari saman ini saya harapkan sebagai materi keberlanjutan yang diterapkan di SMP Negeri 13 Denpasar, karena materi ini sangat berbobot untuk pengembangan kemampuan dasar menari peserta didik, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dasar menari. Ya, kenapa? Karena tari saman ini tidak sulit untuk dibawakan, melainkan saman ini dibawakan dengan duduk bersimpul dan hanya fokus kepada gerakan tangan dan juga suara. Nah, tarian ini sudah include loh tentang pembelajaran seni suara ataupun seni vokal yang dituangkan ke dalam aspek seni musik ya, di dalam seni budaya. Kemudian ada juga aspek seni tari tentunya ya, dan juga aspek seni rupa. Di seni rupa itu bisa dilihat dari kostum yang digunakan para penari tari saman yang bermacam-macam modelnya ya. Seperti itu pembelajaran workshop yang dapat sekiranya diberikan kepada peserta didik di kelas 7D. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan selanjutnya. Terima kasih. Om Santi Santi.